Tupang sari adalah suatu bentuk persamaan campuran multikultur berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu areal tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Alasan petani melakukan tupang sari karena memiliki lahan terbatas. Mereka memiliki keinginan untuk menanam lahan pertanian dengan cara tumpang sari. Sedangkan untuk jenis tanaman yang ingin ditupang sari yaitu tanaman singkong dan tanaman jagung. Karena itu, tanaman tersebut memiliki harapan agar hasil panennya nanti dapat meningkat. Nah, di sini juga ada penanaman tupang sari untuk jagung dan singkong sebenarnya masih bisa dilakukan. Hanya saja harus ada jeda waktu antara waktu tanam keduanya. Rata-rata tanam tersebut menyarankan agar tanaman jagung lebih dulu ditanam dan setelah 1 sampai 1,5 bulan baru pohon singkong ditancapkan. Ada petani lain yang mengatakan bahwa satu lajur tanaman jagung maka dia akan menyelingi dengan 2 lajur tanaman singkong. Dan untuk hasil panen yang didapatkan ternyata cukup memuaskan. Tetapi memang tidak sebanyak jika ditanam satu jenis tanaman saja. Tanaman jagung adalah tanaman semusim. Akar tanaman jagung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Batang tanaman jagung bulat silinders, tidak ada lubang, berluas berkuku sebanyak 8-20 ruas. Jumlah ruas itu tergantung pada varietas yang ditanam dan umur tanaman. Untuk tanaman singkong merupakan sayuran ubi-ubian yang berasal dari Amerika Selatan. Akar dari tanaman singkong ini merupakan makanan yang tinggi karbohidrat dan kalori. Singkong menjadi salah satu bahan makanan di berbagai negara di dunia. Tanaman ini tumbuh lebih dari 80 negara tropis. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Untuk hama tanaman jagung adalah faktor terjadinya kegagalan dalam budidaya jagung. Cara pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan musuh dan seperti trisoderma dan lain-lain. Cara penyemprotan hama pada jagung yaitu dengan cara insektisida berbahan aktif karbofurat, monocultures, dan lain-lain. Tanpa tanaman refugia atau tanaman barrier. Di sini saya memilih tanaman refugia, yaitu tanaman yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan penyediaan makanan untuk predator alami hama. Tanpa ada tanaman refugia, yang pertama, tidak ada yang mengendalikan atau yang mengusir hama yang menyerang tanaman. Kedua, tidak ada yang menambah semangat kerja bagi petani karena keindahan bunga refugia. Yang ketiga, tidak ada yang memberikan penghasilan tambahan bagi para petani jika bunga refugia tersebut tidak ada di lahan. Yang keempat, tidak bisa dijadikan sebagai tempat wisata sederhana dan menambah pemasukan bagi petani. Untuk poin yang C yaitu musuh alami. Musuh alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekalipun melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Nah, untuk tanaman jagung dan singkong, sebenarnya musuh alaminya sama saja, yaitu kutu dan semut hitam. Sekian presentasi tugas pengandal hama terpadu. Saya ucapkan terima kasih.